Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga kemudahan sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis Rasul alaihi salatu wassalam, masih di dalam Bulughul Maram, masih di bab salat al-musafir wal marid, dan kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis yang ke 426. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr thumma nazala fajama'a bainahuma فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. Hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza irtahala, apabila beliau ingin melanjutkan perjalanan. Irtahala yakni beliau itu adalah berjalan dalam sebuah perjalanan, ya. Jadi kita safar kemudian istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan, ya. Nah, itu namanya irtahala. Jadi berjalan, ya, setelah dia istirahat sebentar kemudian melanjutkan, ya, irtahala. Qabla an tazigha syams, sebelum matahari itu condong ke arah barat, ya, tergelincir matahari, sebelum condong atau tergelincir matahari. Berarti di situ adalah sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur, ya. Jadi beliau safar, kemudian istirahat sejenak, lalu sebelum waktu zuhur beliau berjalan, melanjutkan perjalanan. Akhara adh-dhuhra, beliau mengakhirkan salat zuhur.
ila waqtil asri, sampai dengan waktu asar. Maksudnya apa? Beliau jamak takhir. Jamak takhir. Jamak takhir. Ini salat jamak akan tapi diakhirkan. Ya, salat zuhur dilaksanakan pada saat waktu asar. Tsumma nazala, kemudian beliau turun, maksudnya berhenti dari perjalanan beliau. Fajama'a bainahuma, kemudian beliau menjamak keduanya. Ini antara zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Nah, ini jamak takhir. Fa in zaghatis syams, apabila matahari sudah tergelincir, qabla an yartahila, sebelum beliau itu melanjutkan perjalanan. Jadi kalau tadi kan sebelum matahari tergelincir beliau sudah melanjutkan. Nah, ini setelah matahari tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Qabla an yartahila, sebelum beliau itu melanjutkan perjalanan. Salat zuhra, beliau salat zuhur. Tsumma raqiba, kemudian beliau menaiki kendaraan. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan tadi, ya, kalau kita perhatikan ini tentang salat jamak, ya mungkin fikihnya adalah disyariatkannya atau dibolehkannya salat jamak, dibolehkannya salat jamak, yaitu salat ya, 2 waktu, ya, kemudian dilakukan di satu waktu. Ya. Ada jamak takdim, berarti adalah kalau zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir, yaitu zuhur dan asar dikerjakan pada saat waktu asar. Kasusnya di dalam hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melanjutkan perjalanan, ya, dan itu belum masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhurnya diakhirkan. Ya, ini di jamak takhir. Ya, dilakukan pada saat asar. Kemudian kalau misalnya beliau melanjutkan perjalanan itu sudah masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur. Tsumma raqiba, kemudian menaiki kendaraan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam tidak melakukan jamak takdim. Tidak melakukan jamak takdim. Ya. Maka dari sini ada juga perbedaan para ulama tentang jamak ini. Ada yang mengatakan hanya jamak takhir saja, tidak ada jamak takdim. Tidak ada jamak takdim. Karena kalau misalnya ada jamak takdim, maka beliau alaihi salatu wassalam akan salat jamak, karena dia kan dalam perjalanan safar, dan safar itu membolehkan, ya kan, untuk jamak, dan beliau di sini tidak melakukan jamak. Kita lanjut dulu dalam sisi membaca hadisnya. Di dalam riwayat Al-Hakim fil Arba'in bil isnadis sahih, dalam riwayat Al-Hakim di dalam Al-Arba'in, ya, dengan isnad yang sahih, beliau mengatakan salat zuhra wal asra. Nah, beliau salat zuhur dan asar. Tsumma raqiba, kemudian beliau mengendarai kendaraan. Nah, kalau di dalam riwayat Imam Al-Hakim berarti beliau melakukan jamak takdim. Jamak takdim. Artinya apa? Salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar. Ya. Kalau tadi kan salat zuhur saja dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih tadi. Wali Abi Nuaim fi mustakhraj Muslimin, di dalam riwayat Imam Abu Nuaim di dalam kitab beliau Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin, beliau apabila dalam sebuah perjalanan, fazalatis syams, kemudian matahari itu tergelincir, salat zuhra wal asra jami'an.
Beliau salat zuhur dan asar semuanya. Tsummartahala, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Nah, berarti kalau digabungkan tadi semuanya hadisnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat jamak takdim dan juga salat jamak takhir. Kalau kita hanya mengambil tadi yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim saja, maka itu hanya jamak takhir saja. Berarti kesimpulannya bahwa salat jamak itu ada dua, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau jamak takdim berarti salat di awal waktu, tadi zuhur dan asar berarti di waktu zuhur. Ya. Kalau jamak takhir ya yaitu di waktu asar. Bagaimana menentukannya? Kalau kita lihat apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat waktu zuhur. Pada saat waktu zuhur, ya. Yaitu ketika kita lihat belum masuk waktu zuhur, berarti kan belum boleh salat. Kalau belum boleh salat zuhur kan, ya kalau kita salat zuhur nggak sah ya kan, karena belum waktunya. Berarti jamaknya jamak takhir. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, maka kita boleh salat zuhur sempurna, ya, tidak salat asar, nanti salat asarnya. Tapi kalau kita mau tadi boleh salat zuhur kemudian dijamak dengan salat asar. Ya, tinggal kita perhatikan dari sisi apa? Dari sisi perjalanan kita. Prediksinya gimana? Prediksinya. Kalau kita misalnya prediksinya adalah nanti waktu asarnya ada hal-hal yang bisa menghalangi kita salat pada waktunya, namanya perjalanan. Tapi kita sudah punya prediksi ya kan? Misalnya macetnya, apanya begitu kan. Mungkin antum yang sering dalam perjalanan, insya Allah tahu ya prediksinya seperti apa. Maka kita, oh udah kalau begitu jamaknya jamak takdim saja, yaitu misalnya di waktu zuhur tadi. Tapi kalau misalnya kita prediksikan bahwa nanti ketika asar itu kita bisa sampai di tempat dan kita bisa melakukan sholat pada waktunya, maka kita lebih baik adalah sholat tepat pada waktunya. Ya, jadi di sini adalah tinggal kita memprediksi ataupun memperkirakan di dalam perjalanan kita, ya, dalam perjalanan kita. Karena memang ada namanya jamak takdim, silahkan kalau misalkan setelah waktu zuhur, ya, sudah masuk waktu zuhur. Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjut. Hadis yang ke-427. Wa an Mu'adz, ya, ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Rawahu Muslim. Nah, di sini mentakid tentang jamak takdim, ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Maka beliau alaihi salatu wassalam salat zuhur dan asar, ya, salat zuhur dan asar semuanya. Ya, berarti di sini jamak, ya, salat zuhur dan asar semuanya. Nah, insyaallah jelas ya. Jadi lebih menekankan tentang hadis yang di atas atau menerangkan, menegaskan ya tentang salat jamak tadi. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan misalkan dalam waktu salat sering ditanyakan adalah ketika jamak tadi, misalnya jamak takhir yang menjadi masalah,
yaitu salat zuhur dan asar. Mana dulu? Ya kan, apakah salat zuhur dulu, apakah salat asar terlebih dahulu? Kalau kita perhatikan tadi, selalu Rasul alaihi salatu wassalam itu salat dimulai dengan urutan waktu salat. Urutan waktu salat. Kalau zuhur dan asar berarti zuhur dulu kemudian asar. Ya, begitu. Jadi zuhur dulu kemudian asar, tidak asar dulu kemudian zuhur, tidak. Tapi zuhur dulu kemudian asar. Hadis berikutnya, hadis nomor 428. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taksuru salata fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Usfana. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'if was sahih annahu mauqufun kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Dan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqsurus salata, janganlah kalian mengqasar salat. Janganlah kalian mengqasar salat. Fi aqal min arba'ati burudin, pada jarak kurang dari 4 burud. 4 burud. 4 burud itu apa? Ya, 4 burud adalah 12 milan. Ya, satu burud, satu barid itu 12 mil. Berarti arba'atu burud adalah 48 milan. 48 mil. 48 mil. Ya. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah sampai ke daerah Usfan, ya, daerah Usfan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan isnad yang dhaif, jadi isnadnya dhaif. Ya. Was sahih, dan yang sahih menurut beliau Al-Imam Ibnu Hajar, annahu mauquf, bahwa hadis tersebut adalah mauquf. Kalau mauquf berarti hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas, tidak sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti di sini adalah asar daripada Abdullah bin Abbas, itu menurut beliau yang sahihnya, yaitu mauquf, ya. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah, demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya, hadis ini ya, menjadi dalil bagi orang yang berpendapat, atau mereka para ulama yang berpendapat bahwa tidak ada qasar, ya, kecuali jarak 4 burd ini. Akan tapi ini tidak bisa dijadikan hujah bagi yang tidak ada pembatasan seperti itu, karena memang tadi kemarin sudah kita lalui tentang safar, ya, tentang safar. Banyak sekali perbedaan para ulama, ya, tentang masafah daripada safar tersebut, ya, atau jarak safar tersebut, sehingga kita boleh mengqasar salat, ya. Dan riwayat ini, ya, tadi disebutkan riwayat Imam Ad-Daruqutni, ya, dengan isnad yang dhaif. Isnad yang dhaif. Dhaifnya di mana? Ya, di sini dijelaskan dalam syarah singkatnya adalah riwayat Abdul Wahhab bin Mujahid wa huwa matruk, ya, riwayat dari Abdul Wahhab bin Mujahid, dan dia adalah matruk, ditinggalkan riwayatnya. Bahkan Al-Imam Tsawri mengatakan bahwa dia adalah al-kadhib, berdusta. Imam Al-Azdi mengatakan la tahirru riwayah anhu, tidak boleh kita meriwayatkan dari dia, dari Abdul Wahhab bin Mujahid.
thumma innahu lam yasma' hadzal hadits min abihi, kemudian dia ini tidak mendengar hadis dari bapaknya, fa huwa munqati'un wa dha'ifun, hadisnya munqati', terputus karena tadi dia tidak meriwayatkan dari bapaknya, dan yang dhaif sehingga hadisnya betul, yaitu hadisnya adalah dhaif. Sedangkan yang sahih menurut beliau adalah mauquf, ya, mauquf. Wallahu taala a'lam, ya. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru, akhrajahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin dha'if wa huwa fi mursali Sa'id ibn al-Musayyib 'inda al-Baihaqi mukhtasaran. Dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, sebaik-baiknya umatku adalah alladzina idza asa'u, apabila mereka itu berbuat jelek, berbuat kesalahan, berbuat dosa, khilaf, lupa, ya, istaghfaru, mereka istighfar, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza safaru, dan apabila mereka itu safar, melakukan perjalanan, qasaru, mereka qasar, wa aftaru, dan mereka berbuka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat dengan isnad yang dhaif, dan dia di dalam mursal Sa'id bin al-Musayyib, ya. Mursal Sa'id bin Musayyib. Kalau mursal itu adalah hadisnya diriwayatkan oleh tabi'in, kemudian langsung diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui sahabat. Nah, ini kan tentu nggak mungkin misalnya seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, karena nggak mungkin, berarti hadisnya adalah dhaif termasuknya, karena dia mursal. Sa'id bin Musayyib termasuk ke dalam kibar at-tabi'in, ya, pembesarnya para tabi'in. Yang beliau orang yang paling luas sisi ilmunya. Beliau menggabungkan antara ilmu fikih dan juga ilmu hadis, zuhud, ibadahnya rajin, kemudian sisi waraknya juga adalah luar biasa, ya. Sering kita mendapatkan perkataan beliau, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Baik, sisi beliau. Indal Baihaqi, di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi secara mukhtasar. Kalau sisi fikihnya dalam hadis ini adalah tentang qasar dan bolehnya berbuka. Dan ini sebenarnya sudah kita lewati, ya. Sudah kita lewati tentang qasar dan juga tentang berbuka, ya. Qasar itu bagian daripada rukhsah di dalam safar, ya. Kita boleh mengambil rukhsah tersebut, boleh juga kita tidak mengambil rukhsah tersebut, ya. Yaitu qasar dan juga iftar ataupun berbuka, ya. Dalam pembahasan masalah saum juga kita sudah lewati ini tentang berbuka di saat safar. Apakah kita memang utamanya berbuka atau utamanya adalah tetap saum, ya. Lihat dari sisi safarnya, apakah safarnya itu menimbulkan masyaqqah atau tidak menimbulkan masyaqqah, yaitu kesusahan atau tidak. Kalau misalkan menimbulkan masyaqqah yang memang menyulitkan diri kita, maka iftar adalah lebih
utama kita berbuka. Ya. Tapi kalau misalkan tadi dalam keadaan nyaman, perjalanannya paling 1 jam, lewat pakai pesawat 1 jam. Ya. Kalau lewat darat kan bisa berjam-jam. Ya, dari Jakarta ke Surabaya itu sebentar, ya kurang lebih 1 jam. Ya. Nah, itu apakah dia berbuka atau tidak? Ya. Dalam hal ini mudah, ya, dan tidak menyusahkan, maka lebih baik adalah dia terus dalam keadaan shaum. Namun juga dalam hal ini ya, banyak permasalahan sih ketika safarnya dari misalnya satu tempat yang kalau kita tidak safar di sana itu masih dalam keadaan saum, tapi pas di tempat sampai di tempat safar, ya, dengan pesawat itu sudah masuk waktu buka misalnya. Apakah kita lanjut saum seperti di tempat kita awal atau kita berbuka? Nah, ya, itu pernak-perniknya, ya, pernak-perniknya. Kesimpulan bahwa kita boleh untuk mengqashar, boleh juga kita berbuka, karena itu adalah bagian daripada keringanan, ya, atau bagian daripada rukhsah ketika kita safar. Karena memang safar itu walaupun mungkin sudah zaman seperti ini, tetap saja dia ada kesusahan ataupun masyaqqahnya itu timbul, tidak seperti ketika kita berada di rumah sendiri, ya. Gitu. Hadis yang tadi dhaif, akan tapi banyak hadis-hadis yang lain. Baik, hadis berikutnya 430. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu qala kanat bi bawasir فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Ini hadisnya sebenarnya sudah lewat, ya, di tentang kaifiyah daripada salat, hadis-hadis tentang kaifiyah dari salat. Jadi beberapa hadis berikut ini sudah kita lewati. Hadis berikutnya juga Jabir juga sudah lewati, hadis Aisyah nanti terakhir juga sudah kita lewati. Akan tapi kita mengingat saja karena tadi adalah tentang musafir dan juga salatnya orang yang marid, ya, salatnya orang yang sakit, ya. Bahwa Imran bin Husain, ya, radhiyallahu taala anhu berkata, ya, dia kanat bi bawasir, saya punya penyakit wasir. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Bagaimana ini salatnya? Faqala, maka beliau bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah berdiri. Karena memang ini asal, ya, asal daripada salat orang itu sehat walafiat atau dia adalah mampu untuk berdiri, maka salat berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Maka apabila dia itu tidak mampu, faqa'idan, maka boleh duduk. Boleh duduk. Ya, di sini misalnya Mbah Karno, ya, boleh duduk, ya, kalau tidak mampu berdiri, dan jangan sampai kita memaksakan diri. Kalau misal sakit, ya, kemudian kita paksakan berdiri, nah ini pun adalah melebihi daripada kemampuan kita, ya, dan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Fa illam tastati' faqa'idan, maka kalau tidak mampu maka duduk, ya. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau dia tidak mampu juga berdiri maka boleh berbaring dengan miring. Ala janbin yaitu dengan miring, ya, berbaringnya. Ini tentu sekarang ini mungkin adalah bagian dari yang juga harus diketahui
oleh setiap kita, terutama zaman ini atau bulan-bulan ini banyak yang sakit ya, banyak yang sakit dan banyak yang dirawat, rumah sakit penuh. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, tadi sesuai dengan kemampuan. Kalau dia masih mampu berdiri, maka salat berdiri. Tapi kalau tidak mampu, maka duduk. Kalau tidak mampu juga adalah dia berbaring. Kalau dia mampu berbaring dalam keadaan dia miring, ya. Kalau dia tidak mampu, ya terlentang, begitu. Nah, ini keadaan yang bisa memungkinkan, ya. Namun dari sini bisa diambil kesimpulan juga, salat tidak ada dispensasi. Salat tidak ada dispensasi kalau orang itu sadar. Orang itu sadar. Kalau misalnya sakitnya sudah tidak sadarkan diri, maka tentu ini lain, karena dia tidak sadarkan diri. Artinya dia tidak wajib di dalam salat, ya. Dia tidak sadarkan diri. Kalau dia masih sadar, maka dia salat, ya, bagaimanapun keadaannya. Sampai dengan kalau dia berbaring, tidak bisa bergerak, ya dia salat. Kalau tidak bisa menggerakkan badannya, misalnya kepalanya untuk menunjukkan dia itu rukuk dan sujudnya, maka dia bisa dengan hanya isyarat saja, dengan isyarat. Nah, itu pun adalah membolehkan. Artinya salat ini adalah kewajiban yang kita lihat atau kita baca tidak ada dispensasi orang boleh tidak salat kecuali kalau tadi tidak sadar, atau orang itu adalah belum balik, atau orang itu adalah gila, maka dia tidak ada kewajiban untuk melakukan salat. Tapi kalau dia masih dalam keadaan sehat, ya, sadar, maka tentu kewajiban itu ada, ya. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dan mungkin juga perlu diingat, karena memang sekarang banyak yang sakit atau keadaan-keadaan yang memang mungkin tidak bisa dilakukan secara normal biasa, dan ini sering terjadi. Ada satu kaidah sebenarnya, bahwa Islam itu adalah bisa disebut lentur, ya, dalam sisi kaifiyah. Dari sisi kaifiyah itu tata caranya, ya, tata caranya lentur tadi. Kemudian beberapa hal juga mungkin bisa berbeda dengan keadaan yang sempurna, ya. Jadi Islam itu adalah dikatakan idza daqat ittasa'at, syariat, ya, idza daqat ittasa'at wa idza tas'at daqat. Maksudnya bagaimana? Apabila keadaan itu adalah sempit, maka dia menjadi luas. Apabila keadaan itu menjadi sempit, maka dia menjadi luas. Maksudnya gimana? Kalau keadaan kita itu memang sempit, dalam hal ini adalah genting atau ada kesusahan, ya, maka syariat itu menjadi luas. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu syariat Islam, ya. Ya, mungkin sekarang juga masih jadi polemik dan terus menerus juga ada, misalkan dari sisi kaifiyah salat di masa pandemi ini, apakah rapat ataukah renggang, ya kan? Masih dari permasalahan. Ya, lihat dari sisi keadaannya. Kalau memang di situ keadaannya genting, ya jangan dipaksakan rapat, ya. Jangan dipaksakan rapat kalau memang keadaannya genting. Tapi kalau keadaannya sangat luas, ya jangan direnggang-renggangkan, gitu ya. Nah, ini syariat Islam. Jadi tidak harus rapat, tidak juga harus renggang. Lihat dari sisi keadaannya. Kalau di situ adalah genting, luar biasa banyak daerahnya. Bukan hanya merah, ya, katanya hitam, ya, hitam, makanya social distancing boleh, yaitu dengan ada jarak antara satu dengan
yang lainnya, kemudian memakai prokes yang ketat begitu kan, social distancing dan seterusnya itu. Kenapa? Genting. Tapi kalau keadaannya luas, daerah itu sudah ya bisa misal ambil contoh adalah sudah dalam keadaan normal, nggak ada atau bisa dikatakan hijau misalnya. Kalau misalnya hijau ya, kemudian nggak ada, ya tentu nggak direnggang-renggangkan. Artinya kembali kepada satu hal yang normal atau yang utamanya, yaitu boleh dalam keadaan normal. Demikian juga salat dengan menggunakan masker, ya kan sekarang. Pada asalnya nggak boleh kita salat itu menggunakan masker. Tidak boleh menutup muka ketika kita salat. Tapi kalau misalkan tadi ada genting, ya, takut, ya, misalnya adalah dari sisi wabahnya masih menyebar seperti sekarang ini misalnya, dan seterusnya, boleh memakai masker. Ya. Itu namanya syariat Islam. Idza daqat ittasa'at wa idza tas'at daqat. Nah, demikian. Salat kalau dia mampu dan sehat walafiat, tidak ada alasan, ya berdiri. Tapi kalau dia sakit, tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring miring, ya. Tapi kalau tidak mampu juga terlentang. Kalau terlentang dengan menggunakan kepala bisa isyarat, ya, sesuai dengan kemampuannya, begitu. Tapi dia melakukannya. Hadis yang berikutnya juga sebenarnya sudah kita lalui, yaitu hadis Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, "Ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'umi iman waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika." Rahul Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfahu. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu juga ini sudah kita lewati dalam sisi bab tentang kaifiyah salat, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjenguk orang yang sakit, ya. Dan beliau melihat orang yang sakit itu dalam keadaan salat di atas wisadah, di atas bantal atau di atas kasur atau di atas tempat tidur, begitu, ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salli ala al-ardi", salatlah di atas bumi. Artinya dia itu salat di atas bumi, yaitu di atas lantai, langsung tidak berbaring di atas tempat tidur. Ya, kalau mampu. Ya, ini istata'ta, kalau mampu. Dan di sini batas kemampuan adalah pertama mungkin dari yang bersangkutan, yang kedua juga adalah fatwa dari orang yang berkompeten sisi mampu ini, ya. Yang kompeten yaitu misalnya adalah dokter atau tenaga medis, ya, yang memang tahu tentang kemampuan seseorang itu ketika sakit, ya. Ketika sakit, apakah dia boleh berdiri ataukah tidak boleh berdiri, apakah dia mampu berdiri atau tidak mampu berdiri, ya. Ya, kadang-kadang ya mungkin saja dia sebenarnya mampu, akan tapi kemudian dia tidak melakukannya, ya. Atau dia sebenarnya nggak mampu tapi memaksakan diri, akhirnya apa? Jadi kecelakaan, gitu, ya. Wa illa faumi iman, ya. Kalau tidak, ya tadi dia bisa menggunakan tadi di atas kasur, misalkan dengan berbaring, ya, kemudian dia menggunakan kepalanya, ya, untuk mengisyaratkan dia itu rukuk dan sujudnya. Atau misalnya dia kalau bisa duduk, ya. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika, dan jadikan sujudmu itu adalah lebih rendah daripada rukukmu. Yaitu misalkan kepalanya itu, ya. Kalau sujud lebih rendah, kalau ruku lebih tinggi. Nah, ini sisi tata caranya.
diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Abu Hatim tentang waqfahu. Waqfahu yaitu mauquf. Kalau mauquf hanya sampai kepada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis terakhir dari bab ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Ya. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mutarabbi'an. Ini juga sudah kita lewati dalam kaifiyah salat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mutarabbi'an. Salat duduk mutarabbi'an yaitu dengan bersila. Duduk dengan bersila. Nah, ini kalau mampu duduk bersila, di bawah duduk bersila. Tapi kalau tidak mampu pun maka dia boleh duduk di atas kursi, ya. Intinya adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan keadaan yang memang ada pada orang tersebut. Ini dalam keadaan orang tersebut adalah sakit atau orang tersebut tidak mampu, ya. Kalau mampu, ya tentu diharuskan dia itu melakukan salat dengan sempurna. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai tentang bab salat orang yang safar dan salat orang yang marid. Kita masuk ke dalam bab salat al-jum'ah. Salat al-jum'ah. Bab salatil jum'ah. Bab tentang salat Jumat, ya. Untuk salat Jumat ini pertama sebelum masuk ke dalam hadisnya, ya, dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum. Apa hukumnya salat al-jum'ah, ya. Salat al-jum'ah. Kita nukil dari Subulus Salam, ya, oleh Imam As-Sanani bahwa salat Jumat ini adalah wajib. Wal ijma' qa'imun ala wujubiha 'ala al-itlaq. Ini kata beliau berdasarkan ijma', ya, bahwa salat Jumat itu adalah wajib, ya, secara mutlak. Wal aktsar annahu fardhu 'ainin. Kebanyakan, ya, dari para ulama mengatakan dia adalah fardhu 'ain. Wa qala fi ma'alimis sunan, ya, kemudian di dalam ma'alim as-sunan dikatakan innaha fardhu kifayatin 'indal fuqaha, ya. Jadi sisi hukumnya ada persisihan juga. Ternyata ada selain ijma' tadi ada yang mengatakan fardhu kifayah. Kalau wajibnya kan sudah pasti, wajibnya bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah. Tapi sebagian mengatakan adalah fardhu ain, sebagian mengatakan fardhu kifayah. Kebanyakan dari para ulama mengatakan adalah fardhu ain, ya, fardhu ain. Ini dari sisi kewajibannya, kewajiban daripada salat al-jum'ah, yaitu sekarang ini kita masuk ke dalam waktu Jumat, ya. Ada hadis juga, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari, yaitu hari yang terbaik, matahari itu terbit adalah pada hari Jumat. Berarti hari Jumat ini adalah hari yang terbaik, sebaik-baik hari. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat ini diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam, bapak kita semua, diciptakan pada hari Jumat.
Wa fihi dakhala al-jannah, dan pada hari Jumat inilah Nabi Adam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Ini tentang keistimewaan ya hari Jumat, atau kita kenal juga hari Jumat sayyidu al-ayyam, ya, sayyidnya hari Jumat. Maka hari Jumat ini harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak tahu tentang tadi kalau terjadi sesuatu ya kiamat adalah hari Jumat. Hadisnya pertama adalah an Abdullah bin Umar ya, wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas mimbar ya, di atas kayu mimbar ya. Beliau di atas kayu mimbar atau berkhutbah mengatakan la yantahiyanna, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh akan selesai ya. Aqwam jamak dari kaum tersebut an wad'ihimul jum'at, yaitu dari atau tentang dia itu atau mereka kaum tersebut meninggalkan Jumat. Jadi akan ada kaum yang seperti itu, yang mereka itu meninggalkan salat Jumat. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau ya di sini sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka. Ya, hati-hati mereka. Nah, ini adalah akibat ya. Akibat dari orang yang meninggalkan Jumat. Ya. Orang yang meninggalkan salat Jumat hatinya akan tertutup. Ya, ini harus waspada bagi kita semua ya, atau siapapun, jangan meninggalkan salat Jumat. Karena kalau meninggalkan salat Jumat, dan itu adalah kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tertutup. Tertutup kenapa? Ya, dia susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bagi kita katakan sholat Jumat saja ditinggalin gitu kan, gimana sholat yang lain ya kan, atau ibadah-ibadah yang lain, di mana sholat Jumat itu kan sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf. Orang yang nggak sholat saja kadang-kadang sholat Jumat sholat gitu kan. Dan kalau misalnya dari sisi ke masjid orang biasa yang mungkin sholatnya bolong-bolong atau sholatnya di rumah, itu kalau kalau hari Jumat ke masjid, minimal Muslim itu ya, kalau dibilang minimal semalas-malasnya Muslim, hari Jumat itu datang ke masjid. Ya, hari Jumat ada datang ke masjid. Kalau dia sudah meninggalkan Jumat ya tadi, ibadah yang lain, ya, amal soleh yang lain, ya, itu lebih mudah untuk dia tinggalkan. Dan tadi sampai dengan Allah akan menutup hatinya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan satu kewajiban ya. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian dia akan benar-benar menjadi orang-orang yang lalai, karena meninggalkan Jumat ya. Lalai tentu ya, misalkan lebih mengutamakan masalah-masalah duniawi ya, apa saja masalah duniawi tersebut ya.
yang kadang-kadang aneh. Kadang-kadang anehnya adalah dia merasa tidak ada masalah gitu kan. Yang lain sholat, selain datang ke masjid, tapi dia mungkin di rumah tenang-tenang saja, nggak ada kegiatan yang lain sebenarnya di rumahnya, nggak ada kegiatan apa gitu, nggak ada, karena kan kebanyakan orang ya, kalau di lingkungan muslim kebanyakan muslimin adalah sholat Jumat, kecuali anak-anak yang masih kecil-kecil, anak kecil juga mau ikut bapaknya ke masjid ya kan, paling orang-orang yang sakit ataupun wanita-wanita yang di rumah ya. Tapi ini mungkin ada sebagian orang yang merasa tenang-tenang saja, mungkin hanya nonton TV atau hanya sekedar istirahat, ngopi atau yang lain-lainnya, sekedar istirahat. Nah ini kan berarti betul-betul menjadi orang-orang yang lalai dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mementingkan hal-hal yang sebenarnya tadi, hal-hal yang kadang nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Dan waktu itu adalah waktu, biasanya adalah waktu istirahat, kan siang, waktu istirahat. Jadi bekerja pun istirahat, kantor pun dalam keadaan istirahat, pabrik saja istirahat, ya kan. Pedagang-pedagang juga mereka pada salat Jumat. Ya. Kenapa dia tidak melakukan salat Jumat? Nah, ini adalah kelalaian, ya, kelalaian. Ya. Dan kita harusnya adalah memperhatikan jangan sampai hati kita tertutup atau bahkan kita menjadi orang yang lalai. Kesimpulannya, hadis tadi adalah tahdzir ya bagi kita, jangan sampai kita meninggalkan Jumat, salat Jumat ya, karena kalau meninggalkan salat Jumat kita akan ditutup hatinya, kemudian menjadi orang yang lalai. Hadis berikutnya adalah wa an Salamah ya Ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil haytani dhillun nastadhillu fihi, muttafaqun alaih, wal lafdhu lil Bukhari wa fi lafdhin li Muslimin kunna najma'u ma'ahu idza zalat asy-syamsu thumma narji'u nattabi'u al-fay. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Tsumma nansarif, kemudian kami bubar dari salat Jumat tersebut. Selesai, maksudnya selesai salat Jumat bubar. Wa laysa lil haytan dhillun, dan tidak ada bayangan pada tembok ya. Nastadillu fihi, yang kami itu bernaung di bayangan tersebut. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini tadi lafadznya adalah lafadz Al-Imam Al-Bukhari. Sedangkan di dalam lafadz Imam Muslim beliau Salamah bin Al-Aqwa mengatakan kami ya, menjamak bersama beliau alaihi salatu wassalam ya, ketika ketika matahari itu sudah tergelincir, kemudian kami kembali ya, dan kami mengikuti zil, yakni mengikuti al-fay, yaitu bayangan juga. Baik, dari sisi fikih di sini bahwa salat Jumat itu kapan dilaksanakan ya? Dilaksanakannya salat Jumat itu adalah waktu zuhur. Nah, ini waktu zuhur. Bagaimana kalau di luar waktu zuhur? Nah, ini di luar waktu zuhur ada perselisihan para ulama. Namun yang jelas salat Jumat itu dilakukan adalah pada waktu zuhur ya. Karena
Ya, salat Jumat juga adalah sebagai pengganti daripada salat zuhur. Sehingga kalau orang itu tidak salat Jumat karena ada sebab, ia tidak salat Jumat karena ada sebab. Karena sebab tidak bisa ke masjid atau karena ada sebab yang lain yang memang dibolehkan di dalam syariat, maka dia salatnya adalah salat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dia sudah salat Jumat, maka dia tidak salat zuhur. Nah, ini tentang waktu di dalam salat Jumat. Ya. Baik, kita cukupkan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.